Nah, dalam belajar bahasa Inggris, pasti kamu berpikir untuk menemukan guru yang terbaik. Itu tidak salah, karena pengajar sangat menentukan bagaimana kualitas yang diajarkan. Jadi, siapa kira-kira guru yang terbaik untuk kamu belajar bahasa Inggris? Mungkin yang pertama, ya, kamu berpikir bahwa guru yang terbaik untuk mengajarkan kamu dalam bahasa Inggris adalah guru bahasa Inggris. Oke, guru bahasa Inggris. Nah, karena guru bahasa Inggris adalah ya memang guru yang mengajarkan orang atau siswa dalam berbahasa Inggris. Apakah itu cocok untuk kamu? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya. Nah, guru bahasa Inggris ini dia mengajar dengan metode yang sudah diajarkan di kampus untuk diajarkan kepada siswa-siswanya, ya. Jadi dia mengajarkan dengan metode yang sudah ada. Pertanyaannya, apakah guru bahasa Inggris ini ya bisa berbahasa Inggris berdasarkan metode yang akan diajarkan kepada kamu? Jawabannya kemungkinan tidak, ya. Guru bahasa Inggris ini pasti punya latar belakang di mana dia mungkin sejak SMA sudah suka bahasa Inggris atau sudah bisa bahasa Inggris. Jadi dia memperdalam bahasa Inggrisnya dengan mengambil jurusan bahasa Inggris, sehingga dia di kampus diajarkan untuk bisa mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa-siswanya. Jadi bisa dipastikan bahwa si guru bahasa Inggris ini dia bisa berbahasa Inggris oleh karena latar belakang dia sebelumnya, bukan karena dia bisa berbahasa Inggris oleh karena metode yang akan diajarkan kepada siswanya. Sementara untuk bisa kita mempelajari sesuatu dengan efektif, kita memang harus belajar dari pengalaman orang lain. Contohnya, jadi ketika kita pengen belajar gitar sama teman kita, tentunya teman kita yang bisa main gitar. Jadi kita pasti tanya, dia latihannya gimana ya? Cara dia latihannya bagaimana? Ya. Cara dia megang gitarnya bagaimana? Waktu dia latihan gitar berapa lama? Begitu ya. Buku apa atau kunci-kunci mana yang duluan dipelajari? Atau referensi mana yang dia pakai? Jadi kita tiru semua tuh supaya kita bisa benar-benar seperti dia main gitar. Artinya kita belajar yang efektif dengan mempraktekkan atau meniru pengalaman orang lain. Sementara kalau kita dalam konteks ini, guru bahasa Inggris ini tentu mengajarkan bukan berdasarkan pengalamannya. Karena ada metode pembelajaran mungkin di sekolah sudah ada buku dengan metode pembelajaran tersendiri yang diajarkan. Jadi yang diajarkan itu bukan berdasarkan pengalaman dia. Kenapa dia bisa berbahasa Inggris? Itu oleh karena latar belakangnya sebelumnya. Bukan karena dia bisa berbahasa Inggris, guru itu bisa berbahasa Inggris karena metodologi yang diajarkan kepada kita. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya. Mungkin kamu berpikir bahwa guru yang terbaik atau yang paling cocok sama kamu untuk belajar bahasa Inggris itu foreigners atau bule ya. Ya, foreigners. Nah, apakah ini yang paling cocok? Jawabannya bisa ya, bisa tidak, ya. Nah, untuk kasus ini, contohnya adalah bule, ya kita katakan bule ini adalah dari Inggris ataupun dari Amerika yang pada dasarnya dia bisa berbahasa Inggris, gitu ya. Sama seperti kita orang Indonesia dengan bahasa ibu bahasa Indonesia, tentu kita bisa lancar berbahasa Indonesia karena itu bahasa ibu atau bahasa kita dari kecil. Sama seperti bule, ya, sama seperti foreigners, bahasa Inggris adalah bahasa ibunya. Artinya dia sudah memiliki bahasa itu sejak dia lahir. Nah, pertanyaannya, kalau kita sebagai orang Indonesia tahu nih berbahasa Indonesia, apakah kita bisa mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang lain? Orang lain dalam artian negara lain ya, warga negara lain. Contohnya orang Thailand lah. Apakah kita bisa efektif dan efisien mengajarkan bahasa Indonesia kepada mereka? Jawabannya tidak ya. Tidak semua begitu. Artinya adalah ya mungkin orang yang punya talenta dalam mengajar, dia bisa mampu mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Thailand. Tetapi bagi yang tidak punya talenta,
itu bakal kesulitan untuk bingung bagaimana dia mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Thailand. Sama seperti bule, ya. Bule mungkin tidak semua punya talenta mengajar, ya. Jadi dia pun mungkin akan bingung bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada kita, ya. Terkecuali jika memang orang bule itu orang guru bahasa Inggris atau memang dia punya talenta mengajar dalam bahasa Inggris. Jadi jawabannya, apakah bule merupakan guru yang terbaik dan paling cocok untuk mengajarkan bahasa Inggris sama kamu? Ya, kamu bisa menilai sendiri. Ya, mungkin kita bisa belajar mungkin pronunciation dari bule, ya. Kita bisa meniru pronunciation-nya. Tapi kita akan berbicara secara general, ya. Karena bahasa Inggris bukan melulu soal pronunciation aja. Begitu. Nah, yang ketiga, ya. Yang ketiga, mungkin kamu merasa guru yang terbaik itu oke karena pengalaman. Berarti ini deh, orang yang mampu berbahasa Inggris, orang yang jago bahasa Inggris gini ya, jago bahasa Inggris seperti yang kita bicarakan tadi, sesuai pengalaman deh gitu kan. Nah, apakah ini orang yang tepat untuk bisa mengajarkan kamu bahasa Inggris? Jawabannya kembali bisa ya, bisa tidak, ya. Kenapa? Nah, contohnya saat ini kita mau belajar bahasa Inggris sama si A, ya. Kita gambar di sini si A. Oke. Aku mau belajar dong bahasa Inggris kepada kamu begitu ya. Nah, tentu dengan pengalamannya. Nah, sementara si A ini mungkin pengalamannya sulit dijangkau. Dalam artian mungkin dia waktu SD sudah sekolah internasional, ya. Mungkin orang tuanya jago bahasa Inggris sehingga praktek di rumah dari kecil. Mungkin bisa jadi dia lingkungannya di sekitar dia punya komunitas atau yang lainnya yang bisa berbahasa Inggris, begitu. Jadi, ketika kita mau belajar bahasa Inggris dari dia, ya, katakanlah ini kita, ya, ini kita pengen belajar bahasa Inggris ke dia, tentu akan tidak relevan kalau kita mengikuti cara dia belajar, karena cara dia belajar yaitu dengan hal-hal yang tidak terjangkau. Begitu, harus sekolah internasional atau mungkin praktek di orang tua, sementara kita tidak mengalami hal yang sama. Tentu dia pun juga akan bingung bagaimana untuk mengajari kita dalam belajar bahasa Inggris yang efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan kita. Begitu. Jadi apakah orang yang jago bahasa Inggris itu sudah pasti bisa mengajarkan kepada kita? Jawabannya belum tentu, ya, tergantung kamu memilih yang bagaimana. Nah, jadi kesimpulannya apa? Siapakah kira-kira yang cocok dan yang terbaik mengajarkan bahasa Inggris kepada kita? Kesimpulannya adalah orang yang kita anggap yang terbaik untuk bisa mengajarkan bahasa Inggris kepada kita belum tentu cocok untuk mengajarkan kepada kita. Jadi jangan tergantung kepada orang lain, tetapi bergantunglah kepada dirimu sendiri. Pada dasarnya di era sekarang ini, kita mau belajar apapun bisa saat ini dengan belajar mandiri. Sekarang kita mau belajar main gitar, ada berbagai referensi dari YouTube, dari website, dari e-course, dan lain sebagainya. Kita mau belajar nyanyi, ada kursusnya, ada informasi lainnya yang bisa kita dapatkan di internet, di AI, dan lain sebagainya. Termasuk belajar bahasa Inggris ini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan melihat YouTube, dengan mengikuti e-course ini, ya, dengan referensi yang lainnya. Tergantung kamu bagaimana kamu menemukan dan memilah-milah mana metode yang cocok bagi kamu. Yang terpenting adalah kamu konsisten dalam membangun kebiasaan berbahasa Inggris. Tidak peduli ada guru atau tidak, kualitas kamu bisa ditentukan oleh diri kamu sendiri. Nah, e-course ini sebenarnya berdasarkan kurikulum dari Oxford Inggris yang diperuntukkan bagi orang-orang atau warga negara yang bahasa Inggris bukan bahasa ibunya. Jadi metodenya menurut saya sangat terbaik. Kemudian saya kemas menjadi pembelajaran yang lebih menarik lagi, ya, supaya kamu bisa lebih efektif dalam belajar bahasa Inggris dan bisa kamu lakukan secara mandiri. Jadi kurikulum ini sudah saya elaborasikan dan kombinasikan dengan prinsip-prinsip dari mindset yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang sangat efektif dan efisien bagi kamu, dan menurut saya ini terbaik bagi kamu untuk bisa belajar secara mandiri dan tanpa tergantung belajar bahasa Inggris dengan orang lain, dan bisa terjangkau dari segi tempat, ya. Kamu tidak perlu harus pergi les, kursus macet-macetan, atau
kamu bayar ongkos untuk pergi ke tempat kursus, ya, butuh waktu lagi sampai ke sana, ya. Bisa juga terjangkau dari segi waktu, ya. Kamu bisa belajar kapan saja yang kamu mau, di mana kamu punya waktu luang, dan terjangkau dari segi biaya, ya, karena e-course ini sangat terjangkau harganya, menurut saya sangat murah jika dibandingkan dengan kursus konvensional, ya, karena kurikulumnya satu level ini diperuntukkan untuk 1 semester, ya, jadi sangat murah dan mungkin sangat-sangat terjangkau bagi kamu. So, selamat menikmati program e-course ini, semoga kamu berhasil. Sampai ketemu di video mindset selanjutnya.